Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Giri Alam Channel bersama saya Giri Pamungkas dan sebelah saya Mas Rangga Febrian. Kita kembali lagi lur sama Mas Rangga. Kita mau bercerita mistis lagi dengan suasana jalan raya. Mistis kali ini pengalaman pribadi Mas Rangga waktu diganggu wiwi gombel ya Mas Rangga. Gombel. Bagaimana ceritanya nanti saja kita serahkan ke Mas Rangga sebagai narasumber. Monggo Mas Rangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bercerita tentang kisah nyata saya lagi. Ini nyata dan tidak abal-abal. Kisah ini dulu pas waktu saya masih SD mungkin. Kalau nggak kelas 5 ya kelas 6. Ya pas waktu itu saya pulang dari ngaji. Kalau di masjid saya itu kalau ngajinya itu dikatakan ngaji cabai rawit sekelas mulai SD sampai SMP dulu itu. Dari dulu kan zaman dulu kan sebelah masjid saya kan masih rumbu-rumbu lah Pak, masih kali-kali belum ada jalan besar kayak backover gitu, belum ada. Ya dulu pas waktu saya pulang dari pengajian cabai rawit dulu itu saya pulang pas lewat kali ada kayak pohonnya itu pohon asem. Iya, bisa Indonesianya ya pohon asem ya. Pohon asem. Iya, tetap asem lah. Dulu kan angker besar. Nah, waktu itu saya pulang melewati pohon asem itu, tiba-tiba dari belakang saya itu merasakan ada yang mengejar saya. Saya kaget, tiba-tiba badan merasa kayak berdiri semua lah, bulu kuduk ya, merinding. Dari situ saya menoleh ke belakang. Ternyata saya lihat itu ada sosok tinggi besar, tinggi, hitam, rambutnya itu nggak karuan lah, kayak krebol lah gitu. Terus matanya besar. Terus ya nyusewu nggih ya, payudaranya itu panjang ke bawah. Terus tangannya itu juga itu kukunya panjang-panjang. Pokoknya semuanya itu hitam semua. Nah, dia tuh mengejar saya. Saya panik dan sontak saya lari ketakutan. Tapi pas waktu itu saya bawa tas saya itu isinya Al-Quran. Ya tanpa sengaja sih saya tiba-tiba membuka tas, saya keluarkan Al-Quran, akhirnya tanpa sengaja saya lempar ke sosok itu tadi. Insya Allah itu wewe gombel, insya Allah. Mungkin dia itu mau nyulik saya atau membawa saya, kan nggak tahu kan. Ceritanya dari orang-orang kan wewe gombel mesti nyulik anak kecil gitu. Sontak saya lempar Al-Quran kena wajahnya dia. Dari situ tiba-tiba ya suaranya sih dia tuh teriak-teriak. Waktu tak lempar Al-Quran itu dia teriak-teriak kayak kepanasan gitu. Tiba-tiba dia tuh menghilang.
ya tanpa sengaja Al-Quran itu tadi kan jatuh ke bawah tanah. Ya mungkin kalau orang lain mungkin selain saya mungkin ya gak berani ngambil Al-Quran itu lagi. Tapi kan namanya saya juga, saya agak berani sih dulu. Akhirnya saya ambil lagi Al-Quran tadi. Ya, alhamdulillah nggak ada gangguan lagi, nggak ada kembali lagi lah WW Gombel tadi itu tadi. Alhamdulillah dari situ kita selesai itu saja, cuma ya itu tadi alhamdulillah WW Gombel itu tidak muncul lagi, tidak menampakkan lagi. Besoknya saya lewat situ lagi, alhamdulillah nggak ada lagi. Itu kisah nyata dari saya. Ya gimana ya, intinya itulah kisah nyata saya dan nggak bohong. Yang mudah-mudahan dari kalian jangan takut kalau ada jin atau sosok apapun lah, apalagi bawa Al-Quran, insya Allah terjaga dan terlindungi. Itu aja yang kisah nyata dari saya. Monggo. Dulu kalau bawa Al-Quran dibaca, jangan dilempar. Karena dulu itu karena masih kecil ya, otomatis kan refleks ya. Iya, Refleks ya, lempar tapi baru bawa Al-Quran lari, karena jin tidak berani. Memang di sebelahnya masyarakat dulu ada pohon asem yang sangat besar. Bisa step ke sana, mau nyampe pohon itu pasti lari, namanya anak kecil ya SMP. Itu pas sampai ditemuin WW Gombel itu dia berwujud, istilahnya sama kelihatan wujudnya atau hanya samar-samar. Memang wujudnya yang gila nih tadi yang jauh. Kalau wujudnya itu jelas nggak samar-samar, itu asli langsung. Jadi nyata itu tubuhnya itu kayak full gitu, jadi nggak ada sama-samarnya, asli langsung itu. Jadi kalau mungkin orang lain kalau bilang mungkin agak sama-samar atau gimana ya Pak, kayak itu langsung itu nyata, itu langsung apa menampakkan langsung, berarti kayak orang asli gitu. Orangnya tinggi sekali, mungkin mungkin tingginya itu sekitar 2 meteran, 2 meter lebih tinggi orang. Matanya merah besar gitu. Itu muncul dari pohon asem atau? Iya, muncul dari atas pohon asem itu, berarti dari atas ke bawah itu langsung nyamperin saya, lari dari belakang saya itu. Mungkin mau mendekap saya, mungkin mau menangkap saya lah. Mungkin dari situ, mungkin sebelum menangkap saya, mungkin saya langsung sontak noleh ke belakang. Ya aku juga lari sih, sempat lari, tapi ya larinya sambil buka tas itu tadi. Saya sambil ambil Al-Quran tadi, ya, saya lemparkan gitu tadi. Wajahnya itu sangat serem banget itu pokoknya. Kayak kalau misalkan bentuknya semacam genderuwo atau lebih jelek dari cau itu. Wajahnya sih WW Gombel sih bentuknya orangnya ini tinggi, kurus. Ya kayak ibu-ibu gitulah, ibu-ibu tapi nggak gemuk, itu nggak kurus. Serem aja. Wajahnya serem banget pokoknya. Tapi saya juga pernah ditemuin genderuwo juga sih, tapi lebih buruk kan genderuwo tadi, lebih menakutkan genderuwo. Dia itu kan lebih besar, bulunya banyak. Kalau ini nggak berbulu, cuma dia itu bugil tapi hitam semua, tapi nggak berbulu kayak genderuwo. Ya hampir sama, menakutkan sih, seremnya sama, cuma masih sereman genderuwo yang pernah saya lihat. Soalnya kan menurut saya genderuwo kan rajanya jin, berarti dia itu di antara lain kan paling tinggi, dia mungkin seremnya paling menakutkannya genderuwo. Cuma yang itu tadi itu ya, saya dikejar itu tadi yang bikin saya takut. Ya itu yang buat saya takut juga sih. Itu waktu SMP ya Mas Rangga ya?
waktu SMP ya. SD. Oh SD. SD Oh SD berarti. SD. Kalau nggak kelas 5 kelas 6. Jadi dulu memang area sekitar rumah saya, rumahnya Mas Rangga itu ada kali sebelum dibangun jalan raya seperti ini sebelahnya ya. Dulu itu kali, terus pohon asem, randu, pisang ya. Iya, dulu Pokoknya dulu masih angker loh. randu juga. Itu anak-anak banyak yang lari karena katanya dilading kuntilanak, pocong, macam-macam. Sama Rangga ini SD ya, itu SD berarti mungkin mau dibawa dia ke pohon asem sama Mbah Wewe tadi. Itu waktu SD. Tapi kalau sekarang besar ini, kalau ketemu lagi masih takut nggak Mas? Insya Allah enggak, kalau besar gini insya Allah enggak. Insya Allah kalau ketemu lagi mungkin enggak saya lempar Al-Quran, insya Allah saya lempar sandal aja nggak apa-apa. Ya dulu ceritanya Umi saya juga pernah bilang saudaranya yang dari Lamongan itu pernah bercerita kalau sepupunya Umi dulunya masih SD juga di Lamongan di sawah-sawah juga pernah diculik sama Wig Gombel. Dan sampai sekarang hilang, nggak tahu kemana, hilang nggak ketemu sampai sekarang, katanya gitu. Jadi nggak ada kabar sampai sekarang. Udah setahun 80-an kayak katanya sih Wig Gombel. Emang kalau udah diculik sama Wig Gombel udah wis nggak akan kembali katanya gitu. Kalau udah disayang sama Wig Gombel katanya gitu, akan dilepas sama dia. Makanya dari situ aku takut dulu itu. Takut diceritain gitu tuh, takut tuh waduh ya, muncul lagi aku lengah lagi ya, bisa diculik nggak bisa kembali. Mungkin sampai sekarang nggak ketemu Mas Yuda. Ya, memang Wig Gombel itu yang diincar anak-anak, dan itu walaupun dongeng tapi kisahnya banyak terjadi loh. Bahkan dulu di tempat saya, desa saya di Magetan, Gunung Lawu itu desa saya, itu masih banyak kejadian tuh anak kecil diambil Wig Gombel, dan itu nyata, bukan omong kosong tapi benar-benar terjadi, dan saya menyaksikan sendiri. Namanya orang desa itu kan mitosnya bawa panci, bawa apa dikentongi, tapi akhirnya ya ketemu. Mungkin 3 hari, ada yang 7 hari itu dikembalikan, ada yang tidak kembali juga ada. Cuman rata-rata kalau di desa saya juga itu dikembalikan. Itu ada kok di Magetan. Banyak dulu masih wingit. Sekarang aja manusianya lebih sadis daripada jin, jadinya jinnya kabur. Kayak dulu jinnya itu masih berani sama manusia. Sekarang kuburannya buat mesum kok. Jin kabur semua. Ini katanya jinnya gini, waduh aku wis bejat kok, lu bejat mana misalnya. Akhirnya sekarang ya mungkin dianggap teman itu ya. Jadi sudah cara nampak, apalagi kota-kota sudah dibangun sedemikian padat. Nah barang itu mungkin harinya ke Tegal atau ke tempat-tempat yang lembab. Itu Wig Gombel loh, memang dia mencuri anak, menculik kerjanya ya. Kalau SD percaya, tapi kalau SMP sih dikejar Wig Gombel ya, wewe-nya itu yang stres. Karena jarang orang besar itu kebanyakan anak kecil. Itu sedikit kisah apa namanya, dikejar-kejar Wig Gombel ya misalnya. Hampir diculik Wig Gombel, tapi alhamdulillah masyarakat dulu ngajinya aktif, hampir sholatnya juga tidak pernah putus. Malah saya dulu tidak pernah sholat ya. Akhirnya barokahnya Quran dilempar, Quran lari ya Wig Gombel. Itu sekian cerita mistis dengan tema Wig Gombel, kisah nyata Mas Rangga ya. Oke, sekian dulu. Nanti kita lanjut cerita lain lagi. Sekian dari saya dan Mas Rangga. Ya. Jangan lupa like dan subscribe. like, comment, subscribe Kiri 6 channel.
Ayo Lur, bantu Lur, oke. Bantu ya. Oke. Yang jangan ya. Wiwi Gombel. Mie gombel. Dan juga ini pangsit mie ayam jangan lupa yang lewat mampir. Iya. Mie-nya makin berkembang dan makin enak jos. Mobil-mobilan banyak yang beli di sini. Ya, silakan mampir. Ya, iya. Banyak yang apa? Iya. Kemarin ada cewek cantik-cantik makan pakai mobil mewah. Karena maknya sih. Sekian dari saya, Jamat Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.